Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji atas nikmat dan rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan materi kita sebelumnya. Oke, sebelum kita masuk materi di sini kita awali dulu dengan berdoa kepada ketua kelasnya. Saya persilakan. Ya, teman-teman, sebelum kita belajar berdoa selesai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita memasuki materi kita, yang dimana materi kita itu tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Supaya agar lebih semangat lagi, kita mulai dengan ice breaking. Baik Bu. Baik Bu. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita yang dimana judulnya itu keteladanan Nabi Muhammad SAW, kita fokus dulu agar lebih semangat lagi. Jika ibu bilang tepuk fokus, kalian langsung mulai tepuk fokus, melihat, nanti mendengar, mengingat. Oke, langsung saja tepuk fokus, Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Jadi kalau sudah tepuk fokus, langsung saja kita masuk di materinya. Baik Bu. Ada yang tahu di sini apa itu siapa itu Nabi Muhammad SAW? Ada yang tahu? Saya Bu, Ya, Gabriel silakan. utusan Allah Subhanahu Wa Taala Bu. Iya benar ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah yang terakhir, yang dimana dia itu membawa ajaran Islam untuk seluruh umat Islam. Nabi Muhammad SAW itu lahir di Mekah pada tahun 570 Masehi. Nah, beliau ini adalah teladan baik bagi semua, dari anak-anak hingga dewasa. Teladan Nabi Muhammad ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, contoh seperti kayak jujur, tidak berbohong, saling menolong. Jadi kisah kehidupan yang penuh dengan pelajaran berharga tentang kebaikan, kejujuran, dan kasih sayang, keberanian Nabi Muhammad SAW itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi di sini yang pertama itu Nabi Muhammad menjadi pribadi yang jujur dan amanah. Yang pertama itu Nabi Muhammad itu selalu berkata benar. Yang dimana sejak kecil Nabi Muhammad SAW itu tidak dikenal itu tidak pernah berbohong kepada maupun sahabatnya ataupun keluarganya. Jadi beliau ini selalu menyatakan sebenarnya, bahkan tidak dalam situasi sulit pun, misalnya kayak bercanda atau apapun, beliau itu tidak pernah berbohong. Selanjutnya itu dapat dipercaya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu dapat dipercaya karena orang-orang di sekitarnya itu sangat percaya kepada beliau. Mereka tahu bahwa beliau ini akan selalu menepati janjinya dan menjaga titipan dengan baik. Beliau mendapat gelar Al-Amin, yang berani, yang berarti orang terpercaya. Jadi setiap orang menitip sesuatu apa yang di Nabi Muhammad itu selalu memberikan kepada siapa yang menitipkan itu. Jadi orang itu amanah. Yang ketiga itu contoh nyata. Contohnya seperti pedagang Quraisy. Mereka itu sering menitipkan barang dagangan kepada Nabi Muhammad SAW karena mereka sudah percaya kepada beliau, bahwa beliau itu orangnya amanah dan dapat dipercaya. Oke, selanjutnya itu Nabi Muhammad baik hati dan penyayang. Jadi Nabi Muhammad SAW ini menyayangi semua makhluk, termasuk anak-anak dan orang-orang yang lemah. Yang pertama itu beliau tidak pernah memarahi anak-anak dan selalu tersenyum kepada mereka. Jadi beliau itu kayak misalnya kalau ada anak-anak bisa dia nakal ataupun karena beliau tidak memarahi, tapi dia hanya tersenyum kepada anak-anak itu. Selanjutnya itu beliau itu sering menjenguk orang sakit, itu baik muslim maupun non muslim. Jadi Nabi Muhammad SAW itu tidak membeda-bedakan antara mempelai muslim, non muslim. Jadi dia itu kayak menyamakan gitu. Selanjutnya itu Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada semua orang. Seperti kayak tadi, kita jujur, kita tidak pernah berbohong,
Nabi Muhammad memiliki kucing yang bernama Muzan. Itu adalah hewan peliharaan Nabi Muhammad, hewan kesayangannya. Yang pertama Nabi Muhammad menyayangi kucing. Yang kedua itu melarang menyiksa. Jadi Nabi Muhammad itu melarang kita menyiksa hewan, maupun itu kucing, anjing, hewan apapun itu, karena Nabi Muhammad sangat menyayangi hewan. Selanjutnya mulia terhadap hewan. Jadi kita itu harus menyayangi hewan seperti Nabi Muhammad SAW menyayangi hewan peliharaannya. Selanjutnya yaitu Nabi Muhammad gemar menolong sesama. Yang pertama itu Nabi Muhammad selalu membantu tetangga, yang dimana beliau ini sering membantu tetangganya yang kesusahan, bahkan menawarkan air untuk seorang wanita tua. Yang kedua itu peduli fakir miskin. Jadi Nabi Muhammad ini sangat peduli kepada fakir miskin. Nabi Muhammad sangat peduli kepada fakir miskin. Beliau selalu memberi makanan atau harta kepada mereka. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah pelit. Dia itu suka memberi kepada sesama. Yang ketiga itu meringankan beban, yang dimana saat perang Khandaq itu beliau itu ikut serta menggali parit bersama para sahabatnya. Dia itu menunjukkan keteladanan dan bekerja sama dan meringankan beban. Bukan hanya menyayangi hewan, anak-anak, Nabi Muhammad itu rajin belajar dan berdoa. Walaupun beliau sudah diutus jadi nabi, kalau nabi itu kan sudah pintar, pokoknya sudah Masya Allah, tidak memiliki kekurangan dan memiliki kelebihan. Tapi dia itu giat belajar dan berdoa kepada Allah. Dia selalu berdoa, dia selalu mendoakan kepada hambanya, yang dimana agar hambanya itu masuk surga. Padahal kan disitu dia belum tahu bagaimana kehidupan hambanya selanjutnya. Tapi dia selalu berdoa, ya Allah lindungilah hambaku ke depannya bagaimana. Bisa perbuatan mereka sebanyak apapun, ampunilah dosa mereka. Itu doa Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, bukan hanya suka belajar tadi, ada juga Nabi Muhammad itu selalu bersyukur dan bersabar. Nabi Muhammad itu selalu bersyukur dan dalam setiap keadaan. Nabi SAW itu selalu bersyukur dan menikmati yang Allah berikan, baik itu sedikit maupun banyak. Beliau mengajarkan kita untuk selalu melihat kebaikan dalam setiap situasi. Jadi misalnya kita bersyukur ada memberikan kita barang, misalnya sedikit, terus teman kita satunya lagi dikasihkan lagi agak lebih banyak. Jangan kita merasa wah itu dia lebih banyak daripada kita. Kita harus bersyukur karena sudah diberikan itu kepada kita. Jadi kita jangan merasa kayak tidak bersyukur, gitu ya. Selanjutnya kesabaran yang luar biasa. Beliau itu menghadapi banyak cobaan dan rintangan dalam menyebarkan agama Islam. Beliau itu selalu sabar dan tidak pernah menyerah. Kesabarannya itu bisa menjadi inspirasi bagi kita dalam kehidupan kita. Jadi misalnya kita diberi ujian kepada Allah, jadi kita harus sabar dalam menghadapi ujian itu, karena Allah itu tidak pernah menguji hambanya melebihi kemampuannya. Jadi dari Ibu jelaskan tadi, kita bisa mengambil contoh Nabi Muhammad SAW setiap hari dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama itu kita berkata jujur. Jadi jangan pernah kita berbohong, maupun itu kepada teman, orang tua, ataupun orang lain yang kita tidak kenal. Yang kedua itu menyayangi semua. Jadi kita sesama teman itu ataupun keluarga, saudara, kita itu harus saling menyayangi seperti kayak Nabi Muhammad SAW menyayangi umatnya. Selanjutnya itu suka menolong. Jadi Nabi Muhammad itu suka menolong. Jadi kita bisa mengambil contoh. Kita menolong teman yang lagi kesusahan, kita bantu, misalnya teman tidak memiliki pulpen, kita kasih. Pokoknya saling menolong, terutama menolong orang tua, ya itu yang lebih utama. Lalu selanjutnya rajin belajar dan berdoa. Nah, jadi dengan kita mengikuti teladan Rasulullah SAW, dengan kita rajin belajar dan berdoa itu termasuk dari mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW. Terakhir itu bersyukur dan
cobaan ya. Oke, selanjutnya. Oke, jadi kesimpulan dari materi kita tadi bahwa anak-anak di sini kita bisa menerapkan sikap keteladanan kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti tadi Ibu jelaskan kayak jujur, suka menolong, terus tidak membenci teman, sering memberi, itu saja ya. Jadi kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu juga bisa menjadi pahala buat kita di kehidupan kita menuju akhirat ya. Mungkin itu saja pada pertemuan kesempatan ini. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.